Assalamualaikum guys, apa kabar malam ini? Mari kita saksikan pilek alergi dan pilek biasa. Go. Selain akibat infeksi virus dan bakteri, pilek juga bisa loh disebabkan oleh alergi. Terus gimana cara ngebedainnya ya? Kali ini saya akan membahas perbedaan antara pilek alergi dengan pilek infeksi. Halo, saya Dr. Marianti dari Alo Dokter. Umumnya, yang orang-orang tahu pilek itu disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Tapi jangan salah, ada juga pilek yang disebabkan oleh alergi. Kondisi ini muncul saat penderitanya terpapar zat pemicu alergi seperti debu, bulu hewan, atau polusi di dalam ruangan. Menurut sebuah penelitian di luar negeri, polusi udara di dalam ruangan bahkan bisa sampai 5 kali lebih banyak loh dibandingkan polusi udara di luar ruangan. Apalagi kalau rumah jarang dibersihkan atau justru menggunakan produk pembersih rumah secara berlebihan, ventilasi di rumah kurang, ditambah lagi ada yang suka merokok di dalam rumah. Zat pemicu alergi disebut alergen. Nah, saat alergen terhirup, sistem kekebalan tubuh akan menganggapnya sebagai benda berbahaya, lalu melepaskan senyawa histamin sebagai reaksi perlawanan. Reaksi perlawanan ini nih yang membuat munculnya gejala alergi seperti pilek, bersin, dan gatal-gatal di hidung. Selain dari penyebabnya, pilek infeksi dan pilek alergi bisa juga dibedakan berdasarkan gejala yang menyertai. Saat kena pilek infeksi, kamu biasanya akan mengalami demam, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Terus ingus kamu bisa berwarna kekuningan atau kehijauan. Tapi kalau kamu kena pilek alergi, gejala yang bisa muncul adalah gatal di hidung, tenggorokan, dan mata, hidung berair dan tersumbat, bersin-bersin, batuk, mata bengkak atau berair, dan sakit kepala. Selain itu, bisa juga muncul ruam di kulit atau yang sering disebut biduran. Terus, masih ada lagi nih perbedaan pilek infeksi dengan pilek alergi. Yang pertama, kalau pilek alergi biasanya gejala langsung muncul setelah kita terpapar alergen. Tapi kalau pilek infeksi, gejalanya baru muncul beberapa hari setelah kita terinfeksi virus atau bakteri. Yang kedua, pilek alergi bisa terjadi kapan aja, sedangkan pilek infeksi lebih sering pada musim hujan atau musim pancaroba. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kamu bisa kena pilek infeksi di musim kemarau. Yang jelas, pilek infeksi terjadi gara-gara kamu ketularan orang lain. Terus yang terakhir, meskipun kedua jenis pilek ini sama-sama bisa sembuh sendiri, tapi gejala pilek alergi bisa muncul terus selama kamu masih terpapar bahan pemicu alergi. Sementara gejala pilek infeksi biasanya akan hilang dalam waktu 3 hari sampai 2 minggu. Nah, setelah tahu gimana caranya ngebedain antara pilek alergi dan pilek infeksi, kamu juga perlu tahu gimana cara ngobatin pilek, terutama pilek alergi nih yang masih belum banyak diketahui orang. Kalau kena pilek infeksi, kamu perlu istirahat di rumah selama beberapa hari. Terus banyak-banyakin deh minum air putih. Dan kalau ada tanda-tanda infeksinya karena bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Beda sama pilek alergi. Buat ngobatinnya, kamu perlu cari tahu dulu nih, bahan apa aja yang kira-kira memicu alergi kamu. Misalnya, debu dan kotoran yang nempel di spray, gorden, kipas angin, atau AC. Polusi di dalam ruangan seperti asap rokok, asap dapur, atau asap kendaraan yang masuk ke dalam rumah. Dan bulu hewan atau bahkan serpihan kotoran hewan. Kalau masih nggak yakin apa yang jadi pemicu alergimu, kamu bisa ke dokter untuk tes alergi. Setelah diketahui apa pemicu alerginya, sebisa mungkin usahakan untuk menghindari alergen tersebut. Caranya, jaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan. Kamu juga mungkin perlu pakai masker waktu melakukan aktivitas di luar rumah. Jangan lupa, rajin-rajin cuci tangan supaya benar-benar terhindar dari pemicu alergi maupun dari virus dan bakteri yang menyebabkan pilek. Selain itu, kamu juga bisa mengonsumsi obat antihistamin untuk meredakan pilek alergi. Salah satu obat antihistamin yang bisa kamu pilih adalah yang mengandung fexofenadin. Obat ini kerjanya cepat, jadi gejala alergi kamu bisa segera berkurang. Udah gitu nggak bikin kamu ngantuk, jadi kamu bisa tetap lanjut beraktivitas. Tapi obat ini perlu dibeli dengan resep dokter ya. Kalau setelah beberapa minggu pilek alergi yang kamu rasakan nggak kunjung membaik atau bahkan jadi lebih parah, sebaiknya periksakan diri ke dokter.
Dokter mungkin akan merujuk kamu ke dokter spesialis THT jika dibutuhkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih spesifik. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kalau kamu punya saran mengenai topik apa lagi yang sebaiknya dibahas oleh dokter Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan seputar masalah kesehatan lainnya, bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.